Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Dewi Andika Putri, NIM 0815121008. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai konsepsi peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah dalam perspektif politik hukum. Mengenai pertanahan di Indonesia, bahwa tanah merupakan komponen penting bagi masyarakat. Tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa tanah merupakan cerminan dari status sosial dari individu. Konflik dan sengketa pertanahan di Indonesia masih sering terjadi. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan sebuah aturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah untuk mengurangi tingkat konflik dan sengketa tanah di Indonesia. Fokus bahasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah ini, bahwa peraturan pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Peraturan pemerintah ini terdiri dari 10 bab dan 104 pasal. Peraturan pemerintah ini mencabut dua peraturan, yaitu yang pertama mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang pemilik rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Dan yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak atas tanah. Sehingga peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan dalam pasal 142 serta pasal 185 huruf B dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga peraturan pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja mengenai bidang pertanahan. Peraturan pemerintah ini juga mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Ruang lingkup dalam peraturan pemerintah ini yaitu yang pertama, hak pengelolaan, yang kedua yaitu hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah, dan yang ketiga yaitu satuan rumah susun, dan yang keempat yaitu hak atas tanah ataupun hak pengelolaan pada ruang atas tanah serta ruang bawah tanah. Dan yang kelima yaitu mengenai pendaftaran tanah di Indonesia. Terdapat beberapa perubahan paradigma dari aturan-aturan yang mengatur mengenai hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah di Indonesia. Perubahan paradigma yang pertama mengenai hak pengelolaan, bahwa tanah ulayat dapat diberikan hak pengelolaan. Sebelumnya, hak pengelolaan di Indonesia hanya diberikan kepada tanah negara saja. Dengan adanya peraturan pemerintah ini, tanah ulayat dapat diberikan hak pengelolaan yang ditetapkan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Yang kedua yaitu adanya surat perjanjian pemanfaatan tanah. Apabila tanah hak pengelolaan akan dikerjasamakan dengan pihak lain, maka dibuatkan suatu surat perjanjian pemanfaatan tanah. Yang ketiga yaitu mengenai penentuan tarif ataupun uang wajib tahunan. Dan yang keempat yaitu tanah reklamasi dapat diberikan hak pengelolaan atau hak atas tanah apabila memperoleh syarat izin reklamasi. Perubahan paradigma yang kedua yaitu mengenai hak atas tanah. Bahwa dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai tanah musnah. Yang sebelumnya di dalam peraturan-peraturan sebelumnya belum diatur mengenai tanah musnah. Bahwa tanah musnah ini apabila terdapat tanah yang tidak dapat diidentifikasikan lagi karena tanah tersebut telah mengalami perubahan dari bentuk tanah aslinya karena kejadian alam.
Perubahan paradigma yang ketiga yaitu mengenai satuan rumah susun, bahwa hak guna bangunan satuan rumah susun dapat langsung diperpanjang haknya. Dan yang kedua yaitu kemudahan syarat bagi orang asing dalam memiliki hunian atau rumah tempat tinggal dan satuan rumah susun di atas hak guna bangunan atau hak pakai. Dan yang ketiga yaitu batasan kepemilikan rumah tinggal orang asing yang dalam peraturan-peraturan sebelumnya tidak diatur mengenai hal-hal tersebut. Perubahan paradigma yang terakhir yaitu mengenai pendaftaran tanah. Bahwa pendaftaran tanah dalam peraturan pemerintah ini dilakukan secara elektronik. Begitu juga dengan pembuatan akta pejabat pembuat akta tanah juga dilakukan secara elektronik. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terlepas dari adanya suatu pro dan kontra. Begitu juga dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, juga tidak terlepas dari adanya pro dan kontra dari masyarakat ataupun beberapa pihak. Pro dan kontra tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor atau alasan yang menguatkan pendapat masing-masing pihak. Yang pertama yaitu terhadap pihak yang pro, yaitu orang asing atau warga negara asing. Adanya peraturan ini, orang asing atau warga negara asing diperbolehkan memiliki unit satuan rumah susun atau hunian atau rumah tempat tinggal dengan kemudahan dalam persyaratannya. Pihak yang pro yang selanjutnya yaitu pemerintah, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Dengan adanya peraturan pemerintah ini, memberikan kemudahan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional dalam pendaftaran tanah, yaitu secara elektronik, sehingga tertib administrasi pertanahan di Indonesia menjadi lebih mudah. Untuk selanjutnya yaitu pihak yang kontra terhadap peraturan pemerintah ini. Pihak yang kontra yaitu masyarakat pedalaman. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat pedalaman masih mengalami kesulitan atau keterbatasan penguasaan mengenai teknologi. Sehingga apabila pendaftaran dilakukan secara elektronik, maka masyarakat pedalaman akan mengalami kesulitan. Terdapat beberapa kritik terhadap peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah berdasarkan laporan kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI yang memperoleh masukan dari para akademisi mengenai isu krusial terkait dengan peraturan pemerintah ini, yaitu yang meliputi kritik yang pertama yaitu permasalahan pengaturan mengenai tanah ulayat dari masyarakat hukum adat. Yang kedua yaitu pembaruan atau perpanjangan mengenai jangka waktu hak atas tanah di atas hak pengelolaan atas nama Badan Bank Tanah. Dan yang ketiga yaitu pengaturan mengenai orang asing yang diperbolehkan memiliki satuan rumah susun yang tanahnya berstatus hak guna bangunan bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Dan kritik yang keempat yaitu penegasan mengenai tidak berlakunya lagi alat bukti hak lama khususnya mengenai bekas milik adat. Yang kelima yaitu permasalahan mengenai jangka waktu permohonan pembaharuan hak atas tanah setelah hak tersebut berakhir. Dan kritik yang keenam yaitu peraturan ini belum mengatur pembatasan penguasaan atas tanah apabila dikuasai oleh badan hukum. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.